Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Direktorat Jenderal Bea Cukai akhirnya membebaskan biaya masuk alat bantu belajar siswa sekolah luar biasa atau keyboard braille dari Korea untuk sebuah SLB di Jakarta Selatan. Bukan kali ini saja, kisruhnya aturan barang masuk dari luar negeri dikeluhkan oleh sejumlah warga dan juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pembebasan dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama perwakilan sekolah luar biasa, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kementerian Keuangan, dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta di DHL Service Point, Tangerang, Banten. Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menjelaskan, barang tersebut tiba pada 18 Desember 2022 dan berada di perusahaan jasa penitipan atau PJT. Namun tidak dilakukan proses oleh PJT dikarenakan terdapat sejumlah dokumen yang harus diperbaiki. Saat itu, baik pihak PJT dan Bea Cukai tidak mengetahui statusnya merupakan barang hibah, maka penetapan tarif disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, dilakukan perbaikan importir, namun hanya sampai di PJT. Pada tahun 2024, barang tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan tertahan di gudang PJT. Lalu berdasarkan hasil konfirmasi Bea Cukai, disampaikan barang tersebut bukan barang kiriman, namun barang hibah. Setelah kita tahu bahwa itu barang hibah, maka kita kasih info bahwa kalau barang hibah itu pemerintah itu bisa fasilitasi, negara itu bisa fasilitasi untuk barang hibah untuk kepentingan pendidikan atau sosial, ada PMK-nya mengamanatkan untuk tidak dikenakan biaya masuk atau pajak dalam rangka impor. Ada regulasinya yang fasilitasi itu. Sehingga kemudian kami kasih tahu SLB, kami kasih tahu DHL, untuk kemudian dia komunikasi sama importir bahwa ini tidak. Jadi kalau kita nggak dikasih tahu sebelumnya, kita nggak ngerti bahwa barang ini hibah. Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, keluhan mahalnya bea masuk keyboard untuk siswa sekolah luar biasa yang dihibahkan dari sebuah lembaga di Korea lebih karena kurang lengkapnya dokumen. Setelah dokumen lengkap, barang tersebut dibebaskan dari bea masuk dan pajak karena termasuk barang hibah. Saya telah meminta kepada Bea Cukai untuk segera menyelesaikan masalah ini, termasuk kebutuhan di dalam kelengkapan dokumentasi dan juga perlakuan bea masuk yang bisa dikecualikan untuk barang hibah, apalagi untuk keperluan sekolah luar biasa. Tak hanya keyboard untuk siswa berkebutuhan khusus, sederet kasus pelayanan Bea Cukai sempat menjadi sorotan jagat maya, seperti kasus pengiriman sepatu impor yang terkena bea masuk hingga sebesar 31,8 juta rupiah untuk harga sepatu senilai 10,3 juta rupiah. Terkait hal ini, permasalahan juga telah diselesaikan. Belakangan terungkap ada informasi dari pihak perusahaan yang melaporkan harga sepatu lebih murah dari harga aslinya sehingga terkena denda. Persoalannya adalah pada nilai sepatu tersebut yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL, di mana nilai yang dilaporkan oleh jasa DHL lebih rendah dari harga sebenarnya. Bea Cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya. Sebelum kasus sepatu, ada pula keluhan sulitnya mengeluarkan barang oleh Bea dan Cukai dari kiriman para pekerja migran Indonesia. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Beni Ramdhani mengusulkan beberapa daftar barang yang ingin dibebaskan pajaknya oleh negara khusus kepada PMI. Pihaknya pun menggelar rapat bersama Kementerian Ekonomi bersama pimpinan kementerian dan lembaga untuk membahas hal ini, menyusul keluhan atas barang milik PMI yang tertahan di 2 pelabuhan di Semarang dan Surabaya. Ya, pada posisi di hall Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 atau dinyatakan tidak berlaku secara implementatif di lapangan, ya maka tidak berlaku juga pembatasan untuk jenis dan jumlah barang milik pekerja migran Indonesia. Jadi yang kemarin sempat mengatur alas kaki 2, kemudian pakaian 15 pieces itu tidak berlaku lagi. Jadi PMI bisa mengirim barang sebanyak-banyaknya, sepanjang barang itu tidak masuk kategori barang terlarang. Barang yang dikategorikan berbahaya, barang yang dikategorikan menjadi ancaman bagi lingkungan misalnya.
Usai menuai banyak keberatan banyak pihak, pemerintah melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun menegaskan aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri tidak dicabut, namun direvisi yang memerlukan waktu 2 bulan. Permendak nomor 3 tahun 2024 tidak dicabut, namun akan direvisi. Salah satu poin revisinya adalah untuk mengeluarkan aturan terkait impor barang kiriman PMI dari kebijakan dan pengaturan impor di Permendak tersebut. Ketentuan impor barang kiriman PMI akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 tentang ketentuan impor barang PMI, yang salah satu isinya membebaskan biaya masuk barang kiriman PMI. Permendak 36 dikembalikan ke Permendak 25 yang dulu, jadi revisi lagi, ya. Tidak lagi berlaku yang tadi rincian jenis barang PMI itu yang 50 macam lebih. 50 tapi 550 macam lebih. Ini enggak lagi. Rinciannya, nilainya ada di Bea Cukai dan di Menteri Keuangan dan saya hanya mengatur 1.500. Sebelumnya, pemerintah membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri mulai dari alas kaki, tas, barang tekstil, alat elektronik, ponsel, headset, tablet, hingga produk makanan, minuman, perhiasan, mainan, dan alat olahraga. Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 36/023 tentang kebijakan dan pengaturan impor diubah menjadi Permendak Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur hal serupa dan diberlakukan sejak 10 Maret 2024. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.